Sekarang saya mau review ALMS rakitan saya. Ini pakai equalizer 7 band Anistardi PCB nya ini. PCB pakai fiber. Ini resistor kecil-kecil ini resistor dari Jepang, ini buatan Jepang, biar hasil suaranya jos ya. Jadi titik-titiknya sudah saya samakan dengan manajemen saya asli. Jadi ini titik yang biasa dipakai lah ya, yang biasa dipakai, potongannya 100, 123, 200 Hz gitu. Oke, ini respon hasil ALMS rakitan saya untuk bagian mid hik ya. Ini kalau tak bikin mentok kiri dan ini mentok kanan, jadi potongannya 100 sampai 18 kilo. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya mau kalibrasi. Oke bolo, sekarang saya mau review ALMS rakitan saya. Nah, ini belum tak kasih stiker nama ya, coba tak pasang stiker dulu. Tak ambil stikernya. Oke, pasang yang kecil-kecil aja ini. Kita pasang di mana? Di sini, tahu di sini. Pojok kayak penuh deh, nggak bisa ya, jadi harus di sini. Di sini nggak muat, di sini paling bawah ini bisanya. Oke, pasang dulu. Oke, ini adalah ALMS yang beneran ALMS, karena kalau manajemen sistem itu gak cuma crossover yang bisa motong bawah atau atasnya, tapi ada tambahan lain ya, seperti DLMS kan dia ada equalizer, ada limiter, ada subharmonik kalau di DBX ya, dan yang rakitan saya ini juga sama. Jadi ini ada equalizer 7 band, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 band. Terus di sini ada sub harmonik atau subwoofer lah ya. Terus ada limiter masing-masing channel, ini limiter 1, ini limiter 2. Ada limiternya berfungsi, dan ada indikator LED-nya. Nanti kalau LED ini menyala ya, berarti dia bekerja. Limiternya pakai LCR seperti ini ya, jadi emang analog lah. Terus soket belakang pakai balan ya, ini pakai Canon, soketnya pakai Canon. Potensionya ini pakai yang bagus, yang klik tengah, jadi untuk cari 0 dB di equalizer gampang. Tengah ini otomatis diklik tengah. Gainnya juga sama, level ini di klik tengah ya, ini juga sama. Untuk ini enggak klik ya, karena ini potensio yang model seperti ini, yang kakinya 12 begitu belum. Terus kita review bagian equalizernya dari sebelah kiri dulu biar urut ya. Ini pakai equalizer 7 band Anistardi PCB nya ini. PCB pakai fiber, tetapi komponennya sudah saya modif seperti ini. Bisa dilihat ada yang kosong, dan nilai yang terpasang beda dengan PCB ya. Dan ini resistor kecil-kecil ini resistor dari Jepang, ini buatan Jepang, biar hasil suaranya jos ya. Jadi komponen yang tak pakai ini kebanyakan pakai Jepang ya, sudah saya beli banyak banget. Oke, kita lihat ke smart live di sini. Kita on kan pink noise. Oke,
sini lagi. Ya, ini equalizer 7 band dari Anistardi, tapi sudah saya modif memakai nilai yang dibutuhkan, ya, kita butuhkan rata-rata sound dangdut mungkin yang sering kita butuhkan seperti ini. Jadi 80 Hz, 160 ya. Ini buat 160 dan 240 itu buat ndungtuk, ini buat kendang. Kalau mau dominan bisa di boosting area ini sampai enggak storing aja. Terus ini 780 sama 2,1. 780 ini buat tak. Ya kalau di boosting taknya enak banget dan Q-nya kecil, enggak lebar. Jadi frekuensi lain enggak ikut naik. Enggak banyak yang ikut naik. Enggak kayak equalizer pabrikan yang standar gitu. 2,1 ini buat vokal, 5 kilo buat instrumen yang pedes. Kalau pedes bisa kita cut. 13 kilo buat high. Jadi biar nyes ya. Ini karakter treble halus sih. Jadi nggak banyak instrumen treble yang akan naik. Tapi ini selera ya. Gitu. Terus untuk berikutnya di sini ada subharmonik. Ini buat menambah suara glare, bass glare dari 30 Hz sampai 80 Hz. Mentok kiri dia 0 dB atau enggak fungsi atau off. Oke. Ya, ini sama. Ini dan ini sama ya. Cuman ini setelan mid, ini setelan sub gitu. Yang kiri ini sudah saya tes di Smart Live, hasilnya seperti ini. Ya, titik-titiknya sudah saya samakan dengan manajemen saya asli. Jadi ini titik yang biasa dipakai lah. Ya, yang biasa dipakai potongannya 100, 123, 200 Hz gitu. Jadi semakin ke kanan dia akan semakin tinggi potongannya. Yang ini juga sama, ini 18 kilo, 15 kilo, 10 kilo. Kalau mau 13 berarti di antara ini. Di antara ini dan ini berarti sekitar segini. Potongan 13 kilo Hz. Oke. Terus ini untuk LED-nya sudah saya kalibrasi dengan mixer juga. 0 dB-nya di LED hijau tengah ini. Ini limiter. Model potensio ya ini ya. Potensio kecil. Mentok kiri dia paling limit. Semakin kanan semakin nggak limit. Itu sama kayak di crossover ya. Oke, ini bagian subnya. Mentok kiri dia 35, di tengah dia 40, di jam 11 dia 50. Jadi kalau mau 45 ya berarti di antara ini aja, segini gitulah. Begitu. Terus ini untuk potongan atasnya, di jam 11 dia 125 Hz, di jam 9 lebih dikit dia jam 100 Hz. Mentok kiri dia 85. Begitu. Ini gain dan ini limiter juga. Jadi limiternya independen masing-masing. Bagus. Oke, coba kita colokin biar lihat responnya. Jadi ini dibuat emang didesain khusus ya. Jadi biar equalizer, crossover aktif, limiter dan polarity. Lupa ini ada polarity. Semua jadi satu. Ini subwoofer BBE ya, jadi satu. Dalemannya saya pakai asematic ya, tapi sudah modif. Video modifnya ada di video sebelum ini. Nah ini dalemannya seperti ini ya. 2 channel mentok, nggak bisa tambah lagi. Oke, kita coba ukur dari equalizer dulu. Oke, ini respon hasil ALMS rakitan saya untuk bagian mid hig ya. Ini kalau tak bikin mentok kiri dan ini mentok kanan, jadi potongannya 100 sampai 18 kilo. Hasilnya seperti ini. 100 dan 18 kilo.
Oke, ini saya sudah kasih capture untuk DLMS ya. Ini data DLMS. Ini saya bukakan yang 100 dan 800, sorry 100 dan 17,6 kilo. Oke, jadi ini untuk set potongan bawah. Ini saya setting LR24 ya. Ini bisa dilihat, ini kan yang biru data 100 sampai 17 kilo LR24 ya. Ini potongannya sama persis LR24, cuman kurang ke bawah ya. Berarti dia apa namanya, sepertinya 100 lebih dikit gitulah, bisa dilihat, tapi bedanya dikit banget sih. Ini kalau dilihat yang capturean manajemen ya, ini kan saya potong di 100 nya itu ada di 105,99, ambil 99 ya, mendekati 100, di -3 ya, -3 di sini. Nah sekarang ini yang manajemen ALMS di -3 di 108. Jadi ini mentok kiri di 108 lah ya, tapi sudah sama persis responnya kayak manajemen begitu. Terus untuk equalizernya kita coba dari yang atas 13 kilo, dia naik ya. Untuk yang lain frekuensinya di G nya 3 dB ya, soalnya saya nyamakan di DLMS. Oke, ini 13 kilo juga, bentar. Nah ini 13 kilo, dia naik 8,9, berarti naiknya 6 hampir 7 dB lah ya. Jadi kalau volume mentok kanan dia plus 7 dB ini ya, di tengah 13 kilo, jadi persis. Ini 5 kilo mentok, 5 kilo ya, 4,8 4,9 lah. Ini naiknya 13 dB. Ini frekuensi ini biasanya di cut sih, ini coba tak cut ya. Nah jadi tak setting dia sedikit lebar untuk area ini begitu. Untuk frekuensi yang Q nya sempit ini di 160, tak potong segini. Kalau dinaikkan, oh ini tapi dekat sama cross point ya. Nah ini Q nya kecil, jadi frekuensi lain nggak begitu naik. Ini juga sama, ini frekuensinya kecil, 240. Nah 234 ya, sini juga 240 sih gitu. 240 plusnya 10 dB, berarti dia naik 7 dB lebih dikit. Q nya dibikin sempit biar lainnya nggak begitu naik ya, biar lebih detail. Ini yang 700 ya, ini 700 naik nih 780 tengah ya. Terus ini tak tutup, ini yang 2 kilo. Nah 2,1 lah, 2,1 kilo. Oh ya, ini saya nulisnya juga 2,1. Oke, jadi ini berfungsi dengan normal dan sesuai keinginan ya. Jadi Q nya saya setting mana yang harus kecil, mana yang harus lebar gitu. Sudah saya setting sedemikian rupa biar hasilnya jos. Untuk limiter ini nyobanya harus pakai input sinyal yang kencang ya. Kalau dari ini nggak bisa, nanti kita setting. Oke. Ini berarti untuk channel ini channel mid-high ya. Jadi untuk crossover untuk equalizer 7 band ini masangnya setelah crossover mid-high. Ini mid. Oke, kita coba puter ya. Ini kan di 100 ya, terukur 108, tapi saya nulisnya 100 saja biar gampang. Terus ini di 123
123 gitu. Tadi di minus 3 ya, minus 3 atau minus 4 tadi. 123 nya di sini. Bentar. Nah, ini 123 sini ya. Oke, 123 ini 126. Nah ini 123 minus 2,7, berarti naik dikit. Nah gini ya, minus 3 sama, berarti ini segini ya. Sini 123 ini kurang ke bawah dikit, saya nyontrengnya. Coba tak contreng lagi. Tadi sih kayak udah pas ya. Sini. Sini. 123. Ini biasanya buat yang suka jeduk-jeduk, potongannya kan segini ya untuk meat-nya. Terus kalau di 200 segini. Ya, dia bergeser. Cari di minus 3-nya. Nah ini minus 3 200 ya, yang ini persis sama. Ini biasanya buat miniatur, dipotong di 200 cc untuk setelan midnya. Untuk bawahnya kan misah lagi, nggak masalah, jadi nggak usah nyambung. Oke, jadi untuk area mid hig udah jos banget ini. Oke, sekarang kita ukur untuk area subwoofer. Oh ya, tak coba ini dulu. Ini kalau tak naikkan sambil lihat tuh, dia naik juga ya. Ini kalau yang lain tuh, jadi mantap, bisa dipotong juga. Ini kalau mau motong 2 kilo dipotong. Nah jadinya gunung seperti ini. Begitu. Ini mitiknya jos. Sekarang tak ubah yang setelan subwoofer. Oke, sekarang kita bahas yang bagian subwoofer. Ini yang kuning kan dia potongan atas ya. Ini sudah saya samakan dengan 100 cc. Jadi posisi 100 cc bukan di tulisan ya, tapi di spidol hitam ini, garisnya di sini gitulah. 100 cc berarti dia di jam 9 lebih dikit. Untuk potongan bawahnya kita coba mentok kiri dulu. Mentok kiri berarti di 35 cc ya. Jadi ini potongannya yang bawah 35, yang atas 100 gitu ya. Untuk sub harmoniknya masih 0 dB, mentok kiri. Jadi ini saya sudah capture, ini yang warna hijau, coba tak ganti warna dulu. Ini potongan dari DLMS ya, coba tak ganti merah ya. Play. Oke, ini adalah yang DLMS dengan data 30 sampai 100 LR24 ya. Ingat ini 30 Hz LR24. Jadi kita lihat 30 Hz itu di minus berapa. Ini ke 30 susah ya, bisanya di 29,3. Jadi 30 Hz nya di minus 3,3 lah ya. Jadi di minus 3,3 dia 30 Hz. Kita cek yang ini di minus 3 berapa. Nah ini minus 3 dia 35 Hz, jadi persis ya. Minus 3 nya ini minus 3 nya di 35 Hz, jadi sesuai dengan DLMS. Kenapa saya setting 35? Karena ya rata-rata speaker nggak bisa lebih dari 35 sih, apalagi yang Cina, apalagi yang coil gede-gede pasti di atas 40, 45 rata-rata ya. Oke, terus ini kembali ke data DLMS.
potongan atasnya 100 ya, potongan atas 105 lah di ini, soalnya nggak bisa nih. Ini 3,6 ya, anggap 3 dB atau 3,6. Kalau yang ini 3,6 nya di 3 minus 3,6 di 108, berarti ini kurang naik ya apa turun. Coba tak paskan dulu, kurang naik berarti. Kurang turun ternyata dia. Nah ini, jadi ini persis potongannya di sini. Tetapi ini kalau yang LMS rakitan saya, walaupun nggak di tambahan apa-apa, tapi ini kan sudah saya modif, jadi sudah ada penambahan di sini. Jadi nggak rata ya, nggak rata kayak yang DLMS, tapi yang LMS saya boosting di 70 Hz. Ini 4,2, yang lainnya 2,1, berarti naik 2 dB ya, tanpa ada setelan ya, ini otomatisnya lah. Jadi dia naik sendiri di 70 Hz dengan cross point yang sama dengan manajemen ya, dari 35 sampai 100. Rata-rata kan potongan atas 100, atau coba kita mau naikkan jadi 125 di sini. Ini 125 potongan atasnya di minus 3, kita cari minus 3. Bentar, ini kurang turun. 125 minus 3 ya. Oke, segini. Oke, jadi di sini minus 3,4, 125. Responnya seperti ini. Dia lebih ke jeduk ya, jeduknya yang naik sekarang. Posisinya seperti ini ya, kalau dari sini pas ya, jadi lihatnya harus dari depan. Kalau dari atas kayak kurang pas, tapi kalau dari depan pas begitu. Terus ini kalau kita mau naikkan subwoofer harmonik, ini mentok kiri 0 dB, kalau di tengah dia naik tipis ya, dia menjadi flat dengan yang ini. Kalau di tengah flat, kalau di jam 3 dia naik semua bareng. Kalau pol, nah, dia sangat mengerucut di area 60 Hz, tertingginya di 61, 11 dB. Begitu. Jadi ini responnya seperti itu. Kalau mau diturunin jadi 100 lagi, terus boostingnya dinaikkan, nah ya seperti ini. Kalau mau flat kayak manajemen, berarti ini jangan pol tapi di jam 3 ya. Nah ini kalau di jam 3 dia menjadi kayak respon di manajemen, nggak ada boostingan yang terlalu ya, jadinya flat tapi gainnya lebih tinggi. Beda berapa ini, dari 2 menjadi 6, 4 dB, beda 4 dB, dan lebih empuk ya, karena yang tertingginya kan di sini dia lebih curam begitu. Wah panjang pol. Untuk Jacksonnya di sini kalian udah malam. Oke, jos. Di 100 berarti di sini. Jadi ini 100 di sini, di jam 11 125. Kalau mentok kiri di 85. Coba dengerin suaranya. Ya, harus pakai headset pula.
ventilasi 123, kalau potong 200 gini ya, suara ngugungnya hilang.